Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu guru sekalian, kami akan mengupdate ya informasi terbaru terkait status pasti ya untuk 193.954 pelamar prioritas 1 P3K guru peluang diangkat ASN tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, untuk disclaimer konten pada video kali ini jadikan saja sebagai tambahan referensi, kita tetap menunggu informasi resmi dari Panselnas. Oke, kita langsung to the point saja ya, info tentang status pasti guru lulus PG atau pelamar prioritas 1. Di sini kita menganalogikan ya, atau kita berdasarkan di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bernomor 20 tahun 2022. Jadi dasar kita untuk membahas konten ini tentunya kita berdasarkan peraturan resmi ya, peraturan dari Kemenpan RB pastinya ya, yang viral yaitu bernomor 20 tahun 2022. Oke Bapak Ibu ya, kita langsung lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya untuk pasal 5, bahwasanya untuk pasal 5 itu pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas 3 Bapak Ibu ya. Jadi ini 3, pelamar prioritas 1, 2 dan 3 itu tidak perlu lagi mengikuti tes. Itu tidak perlu lagi mengikuti tes, tetapi khusus untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu tetap memilih formasi dan ada seleksinya, tetapi bukan seleksi tes, tetapi seleksi verifikasi berkas. Beda halnya ya kalau pelamar prioritas 1. Kalau pelamar prioritas 1 nantinya itu akan langsung penempatan Bapak Ibu ya. Itu akan langsung penempatan tanpa memilih formasi, nantinya terlihat di akun SSCASN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, ini salah satu statusnya Bapak Ibu ya. Nah, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ada THK 2, guru non ASN negeri, lulus PPG dan guru swasta yang kesemuanya ini itu lolos passing grade. Ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Sedangkan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu THK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, terkait dari status pastinya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa status Bapak Ibu sebenarnya itu sudah lulus Bapak Ibu ya. Itu sudah lulus. Tetapi karena tidak adanya formasi kemarin di tahun 2021 sehingga Bapak Ibu masuk dalam kategori pelamar prioritas 1. Nah, ketika nantinya formasi itu sudah tersedia Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu itu akan langsung penempatan. Nah, status penempatannya nanti ini adalah penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Itu Bapak Ibu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing atau sekolah induk apabila di sekolah induk Bapak Ibu itu ada ketersediaan formasi dan memenuhi persyaratan bagi Bapak Ibu untuk menjadi pengunci formasi atau mengisi kuota formasi yang ada di sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Jadi status pastinya sebenarnya adalah Bapak Ibu sudah lolos ya, sudah lolos. Jadi nantinya kalau penempatan itu sudah muncul di SSCASN pada saat pendaftaran dibuka, maka Bapak Ibu akan langsung mengisi penempatan itu. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi penempatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi status kepastian Bapak Ibu itu tentunya ditentukan oleh ketersediaan formasi yang tersedia di daerah Bapak Ibu masing-masing. Itu ya. Nah, nanti untuk seleksi kesesuaian dan seleksi tes itu akan berlangsung ketika penempatan lulus PG dalam satu instansi itu selesai dan dianggap selesai Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini untuk jadwal seleksi P3K untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN berdasarkan timeline sementara itu diperkirakan ya, atau diprediksi, berarti belum pasti ya, diprediksi minggu ketiga dan minggu keempat di bulan September Bapak Ibu ya, di tahun 2022. Itu yang harus Bapak Ibu guru pahami. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, di sini dikatakan oleh Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Bapak Suharmen mengatakan Bapak Ibu ya bahwasanya status guru lulus PG itu sudah diatur dalam sejumlah regulasi. Pengangkatan mereka menjadi P3K sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan turunannya di Kepmenpan RB. Namun dia menyarankan agar guru lulus PG yang bekerja di instansi pemerintah baik itu di sekolah negeri tetap didata oleh BKD. Bapak Ibu perhatikan ya, dari beberapa kutipan yang kami bacakan di sini ada dikatakan bahwa status guru lulus passing grade itu sudah diatur Bapak Ibu ya, itu sudah diatur dalam sebuah regulasi. Nah, pengangkatan 193954 menjadi P3K itu sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan turunannya di Kepmenpan RB. Jadi sudah sangat jelas ya yang kami katakan bahwa status pasti 193.954 guru lolos PG itu adalah statusnya sisa menunggu penempatan. Apakah penempatannya nanti rampung di tahun 2022 untuk 193.954 guru lulus PG atau penempatannya nanti itu sampai di tahun 2023. Intinya mau penempatan di 2022 mau penempatan di tahun 2023 itu nantinya itu tergantung dari ketersediaan formasi. Karena satu-satunya jalan untuk status P3K 2022 untuk 193.954 guru lulus PG itu tentunya berdasarkan ketersediaan formasi dan jaminan penempatan untuk guru lulus PG. Sebenarnya itu Bapak Ibu ya, secara langsung itu sudah dibahas dan digagas di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu ya. Tetapi catatannya meskipun Bapak Ibu sudah lolos PG, Bapak Ibu itu tetap sebaiknya tetap ikut pendataan ya, sebab tetap ikut pendataan agar menghasilkan data yang berkualitas tentunya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sudah sangat jelas ya terkait status dari 193.954 guru lulus PG. Kalau di sini dikatakan Bapak Ibu guru sekalian, kalau dibilang sudah ada di Dapodik pendidikan Dapodik ya nggak apa-apa, tetap dimasukkan ke dalam pendataan non ASN BKN. Malah lebih bagus agar bisa disinkronkan datanya Bapak Ibu ya, terangnya kepada jpnn.com. Beliau mengingatkan para guru lulus PG tidak ada ruginya ya, tidak ada ruginya tercatat dalam database BKN, sebab harus diingat pemerintah akan mengambil kebijakan penyelesaiannya dari data tersebut. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu guru sekalian. Selain itu lanjutnya, apakah ada jaminan 193.954 guru lulus PG diusulkan penetapan NIP P3K oleh instansi sampai rentang waktu 2023? Faktanya sampai hari ini masih ada instansi yang belum mengajukan usulan nomor induk P3K 2021. Tapi mudah-mudahan saja ya untuk 193.954 itu nantinya ada penempatan di tahun ini. Meskipun tiba-tiba belum semuanya, tetapi intinya kita sisa menunggu penempatan. Mau itu di tahun 2022 atau di tahun 2023, intinya guru lulus PG itu sudah dianggap lolos sebenarnya ya, sisa mendapatkan penempatan. Itu yang harus Bapak Ibu guru honorer perhatikan ya. Oke, di sini katakan yang bahaya lagi, kata Deputi sudah tidak masuk Dapodi, tidak didaftarkan pula di pendataan non ASN. Kalau sudah begitu yang merasakan dampaknya guru lulus PG sendiri, sebab yang tidak masuk data dianggap bukan tenaga non ASN lagi. Nah, itu ya tetap Bapak Ibu ikut di pendataan. Oke. Oleh karena itu dia menghimbau agar guru lulus PG untuk tetap didata pendataan sampai 30 September. Kemudian instansi wajib mengumumkan data tersebut ke publik selama 10 hari kerja terhitung sejak 1 Oktober. Nah, dalam rentang waktu 1 sampai 31 Oktober, seluruh honorer bisa mengecek data-datanya apakah masuk pendataan atau tidak. Bisa juga melihat apakah ada honorer bodong. Jika tidak masuk pendataan atau melihat ada data bodong, segera laporkan ke Heldes BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu guru perhatikan. Nah, selain itu bagi honorer yang ternyata sudah menginput datanya tanpa Suharmen masih bisa memperbaiki datanya sampai 31 Oktober. Namun dia mengingatkan pendataan tenaga non ASN ini bukan otomatis diangkat menjadi CPNS atau P3K. Nah, jadi sudah sangat jelas ya terkait status 193.954 guru lulus PG. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.